الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والوفاق ونهانا عن الشقاق والنفاق ونستغفره ونتوب إليه من سوء الأفعال والأخلاق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المحسن الرحيم الخلاق ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله المبعوث ليتمم مكارم الأخلاق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق على الإطلاق وعلى آله وأصحابه الفائزين بنصح الأمة في الآفاق صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم التلاق. أما بعد ويا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat dan karunia-Nya lah kita masih bisa diberi kesempatan, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salah satu dari perintah-perintahnya, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Semoga salawat dan salam juga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pelita hidayah bagi seluruh manusia. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar mulia ini khatib ingin berpesan baik kepada diri khatib secara pribadi maupun kepada seluruh jamaah agar senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ia jalan keluar dari seluruh masalah-masalahnya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap orang menginginkan kesuksesan. Tidak ada seorang manusia yang menginginkan kegagalan. Baik orang yang hidup di perkotaan maupun orang yang hidup di pedesaan, semuanya ingin sukses. Orang kerja dari pagi sampai malam, dia menginginkan kesuksesan. Tidak ada seorang pun yang menginginkan kegagalan dalam usahanya. Dan kebanyakan standar manusia pada umumnya, kesuksesan itu diukur dari segi harta, pangkat dan jabatan. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, standar kesuksesan yang sebenarnya adalah kesuksesan menurut Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya dia telah sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan hanyalah kesenangan yang menipu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan manusia yang tertipu dengan kesenangan dunia ini adalah seperti seorang anak kecil yang di sekolahnya diadakan ujian. Kemudian setelah dia memasuki sekolahnya tersebut, dia memasuki kelasnya tersebut, gurunya pun tersenyum kepadanya.
teman-teman sekelasnya pun tersenyum kepadanya. Dia diberikan tempat duduk yang empuk, dia diberikan minum berupa susu dan makanan-makanan kecil lainnya. Akhirnya anak tersebut terkesan dengan fasilitas dan kenikmatan yang dia dapatkan di dalam kelas tersebut. Akan tetapi dia lupa mengerjakan soal, dia lupa mengerjakan soal ujian yang diberikan kepadanya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah SWT, setelah anak itu pulang ke rumahnya, kemudian ditanyakan oleh ibunya, dan anak dengan bangga dia mengatakan kepada ibunya bahwasannya dia telah sukses karena dia masuk di dalam kelas yang dimana orang-orang situ tersenyum dan dia mendapatkan fasilitas yang luar biasa. Akan tetapi ketika ditanyakan oleh ibunya, bagaimana dengan soal-soal yang diberikan kepadamu, maka anak tersebut menjawab, tidak sama sekali saya mengerjakan soal yang diberikan kepada saya. Hadirin yang mulia, begitulah perumpamaan orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunia ini. Ia merasa bahwasanya dengan mendapatkan harta yang dia cari-cari, pangkat dan jabatan yang dia incar-incar, itu adalah kesuksesan yang sebenarnya, sehingga dia melalaikan dirinya dari mengingat Allah SWT. Ia lalai dari mengerjakan perintah-perintah Allah SWT, sehingga waktu kehidupannya di dunia semakin lama semakin sedikit, semakin lama tidak lama lagi ajal akan datang menjemput kepadanya, sedangkan dia masih bingung, masih sibuk dengan harta dan pangkat jabatan yang dia cari. Tidak ada waktu lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya hari mulia, dia adalah manusia yang gagal. Dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam, terdapat seorang yang hartanya begitu banyak, saking banyaknya hartanya, sampai-sampai kunci gudangnya tidak akan mampu dibawa kecuali oleh beberapa orang-orang yang kuat. Namanya Qarun laknatullah alaihi. Dia adalah orang yang bangga dengan harta kekayaannya. Dia mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku mendapatkan semua ini karena kepintaranku. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Qarun keluar di tengah-tengah kaumnya dalam keadaan memakmurkan kemegahan hartanya. Dan orang-orang yang menjadikan standar kesuksesan itu dari segi dunia, wa qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Orang-orang yang menginginkan dunia mengatakan, seandainya kita memiliki apa yang dimiliki oleh Qarun. Sesungguhnya Qarun adalah orang yang sangat beruntung. Akan tetapi hadirin mulia, orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan, ilmu agama oleh Allah SWT mengatakan apa? Wailakum sawabullahi khair liman amana wa amila shalihan. Celakalah kalian ini. Celakalah kalian ini. Sesungguhnya iman dan amal saleh itu adalah yang lebih baik bagi kalian. Kemudian hadirin mulia, tidak berapa lama kemudian Qarun pun dibenamkan oleh harta kekayaannya yang dia banggakan. Sehingga orang-orang yang tadinya menjadikan kehidupan Qarun sebagai standar kesuksesan mereka mengatakan, adihai, sungguh beruntung kita tidak seperti Qarun. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kesuksesan yang sebenarnya ukurannya bukan di dunia. Kesuksesan yang sebenarnya manakala Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari api neraka dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menghantar para nabi dan rasul. Mereka ada yang hidup dalam keadaan berkecukupan seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, akan tetapi mereka tidak lupa diri. Mereka mengatakan, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami kelebihan dibandingkan hamba-hamba Allah SWT yang beriman lainnya. Begitu juga hadirin mulia, ada nabi-nabi yang hidup dalam keadaan susah seperti Nabi Isa alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah SWT, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa surni fi yaumil qiyamati
ma'zumratal masakin. Dan bangkitkanlah aku di pada masa nanti dari kiamat nanti bersama orang-orang yang miskin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika sedang Umar bin memasuki kamarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau melihat guratan tikar yang membekas di punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melihat sekeliling kamar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ hanya terdapat segudang gandum kasar dan beberapa kulit kambing yang belum disamak. Maka melihat keadaan itu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menangis dari mulia. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, raja-raja Persia dan Romawi hidup dalam kenyamanan, hidup dalam fasilitas yang luar biasa. Akan tetapi engkau adalah utusan Allah. Mengapa engkau hidup dalam keadaan seperti ini? Maka Rasulullah SAW yang mendengarkan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu tersebut, beliau langsung duduk. Yang tadinya beliau dalam keadaan bersandar di bantal, beliau langsung duduk dalam keadaan tegak. Beliau mengatakan, wahai Umar, bagi mereka itulah kesenangan duniawi, tetapi bagi kita Allah SWT telah menyiapkan kesenangan kita di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, bagaimana hadirin mulia kita jadikan standar kesuksesan kita yang sebenarnya adalah bagaimana cara Nabi SAW memandang kehidupan dunia ini, bagaimana para sahabat radhiyallahu memandang kehidupan dunia ini, sehingga jangan sampai kita tertipu hadirin mulia. Tahu-tahunya malaikat maut datang menjemput kita, sedangkan kita tidak ada kesempatan sedikit pun untuk menambal amalan-amalan kita yang masih kurang. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kita taufik dan istiqomahan untuk senantiasa taat kepada Allah SWT, untuk senantiasa lurus di dalam menjalankan perintah-perintah Allah tanpa belok sedikit pun. Dan mudah-mudahan Allah SWT nantinya jadikan kita orang-orang yang sukses yang sebenar-benarnya, yaitu dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT. Jalanallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa dakhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-muqinin al-mukhlasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Astaghfirullah. 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 إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وأنيبوا إلى ربكم واسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه الكريم وقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وارحمنا معهم بعفوك وكرامك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر
للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المظلومين المستضعفين المضطهدين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا مبينا. أيدهم بتعيين من عندك. اللهم اجعل لهم من كل ضيق فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا من كل ضيق فرجا ومخرجا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم واسألوه من فضل يؤتيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.